Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Syifa Salsabila dengan NIM 1605194004 dari kelas KR 4301B. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu redesign project yang akan membuat bucket bag. Material awal yang digunakan adalah limbah kain yang terdapat di salah satu daerah Cibiru, Kota Bandung, yang dimana daerah tersebut adalah konveksi piyama yang menjual berbagai macam limbah kain yang tidak terpakai lagi. Limbah kain tersebut dijual dengan berkilo-kilo dalam satu kantong plastik. Dalam satu kantong plastik ini terdiri dari 1 kilo, yaitu berupa kain scuba, kain katun, dan juga kain lainnya. Kualitas kain ini berupa potongan yang masih layak pakai, lalu limbah ini sangat bersih, layak pakai, dan juga dapat diolah kembali melalui potongan-potongan kain tersebut untuk dijadikan sebuah karya. Lalu saya ingin mengolah limbah kain cat tersebut agar dapat mengurangi tumpukan sampah yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengolah kain percat tersebut menjadi sebuah karya berupa bucket bag? Berikut merupakan penjelasannya. Proses awal yang dilakukan yaitu siapkan limbah kain sebanyak beberapa potong tergantung dengan dimensi bucket bag yang akan dibuat. Lalu siapkan juga kain organza, kain flanel, dan juga kain furing. Yang kedua, siapkan pola bulat berdiameter 16 cm, siapkan gunting, dan juga siapkan penggaris. Untuk yang ketiga, cetak pola bulat di atas kain flanel sebanyak 1 buah, lalu potong kain furing dengan ukuran 26 x 26 cm sebanyak 2 buah, lalu potong juga kain organza sebanyak 2 buah dengan ukuran 26 x 26 cm. Lalu yang keempat adalah potong limbah kain secara tidak beraturan yang telah disiapkan sesuai dengan dimensi bucket bag yang akan dibuat. Langkah selanjutnya, apabila kain flanel sudah dipotong menjadi bulat, maka taruh potongan-potongan kain yang telah digunting di atas kain flanel tersebut. Lakukan hingga merata sampai kain flanel tertutup potongan kain. Untuk langkah ini, lakukan di bagian depan dan belakang kain flanel. Selanjutnya untuk langkah 6 yaitu tutup kain flanel yang sudah ditempel potongan-potongan kain dengan menggunakan kain organza di atasnya. Lakukan langkah ini di bagian depan dan belakang kain flanel. Lalu langkah ketujuh, siapkan 2 buah jenis kain dan dalam langkah ini bisa memakai jenis kain apapun. Kain ini dipotong dengan ukuran 26 x 26 cm, lalu taruh potongan-potongan kain di atas kain persegi tersebut. Langkah ini sama dengan langkah pola bulat yang dibuat pada kain flanel, namun hanya dilakukan pada bagian depan saja. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu tutup masing-masing dengan kain organza dan tutup hanya di bagian depannya saja. Selanjutnya, ketiga pola sudah siap. Pola bulat untuk alas tas dan juga 2 buah pola persegi untuk badan tas. Jahit masing-masing pola seperti tanda garis merah dan jahit menggunakan teknik quilting yang diberi tanda garis putus-putus. Lalu, ketika masing-masing pola sudah dijahit, siapkan pola 2 dan pola 3. Lalu putar kain tersebut ke bagian belakang, lalu taruh furing hitam di atasnya untuk inner tas tersebut. Lalu jahit seperti yang ditandai dengan garis merah. Apabila sudah dijahit masing-masing, lalu satukan kain 2 dan 3, pastikan posisi kain hitam berada di luar dan kain yang terdapat potongan-potongan berada di dalam. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Lalu jahit seperti langkah ke-10. Lalu langkah terakhir adalah apabila kain 2 dan 3 sudah menyatu, lalu siapkan pola bulat untuk alas tas. Satukan kain 2 dan 3 dengan pola bulat, lalu jahit secara melingkar mengikuti pola bulat tersebut. Langkah ini merupakan langkah terakhir, yaitu pada proses pembuatan tas ini menjahit dengan bagian dalam. Apabila telah selesai dijahit semuanya, keluarkan bagian dalam tas sehingga kain yang berwarna hitam yang sebelumnya berada di luar menjadi di bagian dalam tas, dan kain yang terdapat potongan-potongan yang sebelumnya berada di dalam menjadi berada di bagian luar tas. Berikut merupakan hasil akhir dari pembuatan bucket bag yang didokumentasikan tampak atas, tampak depan, tampak bawah, maupun tampak samping. Bisa dilihat kain dijahit dengan teknik quilting yang menghasilkan jahitan garis-garis di bagian badan tas dan juga alas tas. Pada hasil ini dilakukan tambahan, yaitu menambahkan tali serut yang diaplikasikan ke dalam kain furing. Berikut merupakan before after dari pembuatan bucket bag. Sebelumnya hanyalah sebuah kain limbah yang sudah tidak terpakai namun dimanfaatkan atau diolah dengan cara memotong kain tersebut menjadi potongan-potongan kain yang dipotong secara tidak beraturan. Dari potongan-potongan kain tersebutlah diolah menjadi sebuah bucket bag yang memiliki nilai guna sebagai fungsi dekoratif.
Dalam proses pembuatan proyek ini terdapat beberapa goals, yaitu memanfaatkan limbah kain yang sudah tidak terpakai menjadi sebuah karya, lalu mengurangi sampah limbah kain yang terdapat di daerah Cibiru, Bandung, lalu mengolah potongan-potongan kain limbah tersebut menjadi sebuah bucket bag, dan terakhir apabila sudah diolah, lalu terciptanya bucket bag sebagai fungsi dekoratif atau sebagai pelengkap busana fashion. Selanjutnya, dalam proses pembuatan karya, terinspirasi oleh salah satu desainer yang aktif di sosial media berupa TikTok yang bernama Anda Jane. Beliau senang sekali mengolah limbah apapun yang tidak terpakai. Salah satu contohnya adalah beliau mengolah limbah kain perca yang kain tersebut diolah dengan cara dipotong-potong dengan bentuk yang tidak beraturan. Lalu beliau membuat jaket dari hasil potongan-potongan kain tersebut. Sekian presentasi pada proyek redesign kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.